Hai semuanya, selamat datang di tutorial geografi course kelima, atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan channel saya, welcome and hope you really enjoy this. Dan buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mendengarkan channel saya, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Oke, jadi video ini adalah video part kedua dari lesson kedua yang berjudul cuaca dan iklim. Jadi buat kalian yang sebelumnya belum sempat untuk mendengarkan part 1, maka saya amat sangat sarankan untuk kalian melihat ke part 1 dulu, baru untuk melihat part 2 ini. Karena untuk part 2 ini saya hanya menjelaskan mengenai tiga klasifikasi iklim terakhir. Nah, untuk sebelumnya kalian bisa lihat di part 1. Oke, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, di part kedua ini saya hanya menjelaskan 3 jenis iklim terakhir, yaitu iklim menurut Köppen, iklim Junghun, dan juga iklim Smith dan Ferguson. Untuk 2 jenis iklim sebelumnya telah saya jelaskan di part 1, dan juga di part 1 ada penjelasan mengenai apa itu cuaca dan iklim, perbedaannya, serta klasifikasi cuaca. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah iklim Köppen. Klasifikasi iklim Köppen banyak digunakan di dunia yang berbasis pada sistem klasifikasi iklim empiris vegetasi yang dikembangkan oleh ahli botanik klimatologi yaitu Vladimir Köppen dari Jerman. Tujuannya adalah untuk merancang formula yang akan menentukan batas-batas iklim sedemikian rupa sehingga sesuai dengan mereka yang sedang berada pada zona vegetasi yang sedang dipetakan untuk pertama kalinya selama hidupnya. Köppen menerbitkan skema pertama pada tahun 1900 dan versi selanjutnya pada tahun 1918. Dia terus merevisi sistem klasifikasinya sampai kematiannya pada tahun 1940. Vladimir Köppen mengklasifikasikan daerah iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur, baik bulan maupun tahunan. Hal ini disebabkan karena curah hujan dan temperatur merupakan suatu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Untuk membedakan ciri-ciri temperatur dan hujan, Köppen menggunakan simbol huruf besar dan huruf kecil. Nah, yang pertama ini digunakan untuk menentukan pembagian daerah iklim berdasarkan temperatur bulan terdingin atau terpanas. Selanjutnya, yang kedua ini digunakan untuk membedakan tipe atau ciri-ciri hujan di setiap daerah iklim. Yang pertama akan dibahas adalah jenis iklim yang pertama, yaitu iklim A atau iklim hujan tropis. Daerah hujan tropis yaitu daerah yang mempunyai temperatur bulanan terdingin lebih dari 18 derajat Celcius. Iklim tersebut dibagi menjadi 3 tipe yaitu pertama hutan hujan tropika, kemudian ada monsun tropika, dan juga savana. Selanjutnya adalah iklim kering atau iklim B. Daerah iklim kering atau subtropik ini mempunyai tingkat evaporasi atau penguapan yang tinggi daripada curah hujannya. Persediaan air tidak cukup untuk mendukung kehidupan tanaman. Tanaman jenis tertentu yang dapat hidup di iklim seperti ini contohnya adalah kaktus. Nah, iklim ini dibagi ke dalam 2 tipe, yaitu iklim stepa dan juga iklim padang pasir. Jenis iklim yang ketiga adalah iklim sedang atau iklim C. Daerah iklim sedang ini memiliki suhu rata-rata bulan terdingin yaitu minus 3 derajat Celcius hingga minus 18 derajat Celcius, dan untuk terpanasnya lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu iklim sedang dengan musim panas yang kering, iklim sedang dengan musim dingin yang kering, dan juga iklim sedang yang lembab. Selanjutnya ada iklim D. Daerah yang termasuk iklim dingin mempunyai temperatur rata-rata bulan terdingin kurang dari minus 3 derajat Celcius dan rata-rata bulan terpanasnya lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi ke dalam 2 tipe, yaitu iklim dingin dengan musim dingin yang kering dan iklim dingin tanpa periode siang. Yang terakhir dari iklim Köppen adalah iklim kutub E. Daerah termasuk iklim kutub mempunyai rata-rata temperatur bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 2 tipe iklim, yaitu iklim tundra dan juga yang kedua iklim es salju abadi. Iklim tundra ini temperatur rata-rata bulan terpanasnya adalah 10 derajat hingga 0 derajat Celcius. Oleh karena itu di daerah ini hanya terdapat berbagai lumut. Kemudian untuk iklim es salju, temperatur rata-rata bulan terpanasnya di bawah 0 derajat Celcius. Oleh karena itu daerah ini terdapat es salju abadi. Contohnya ada di Antartika dan juga Greenland. Untuk klasifikasi iklim selanjutnya adalah klasifikasi iklim menurut Junghun. Franz Wilhelm Junghun, seorang berkebangsaan Jerman, juga mengklasifikasikan iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian dan jenis vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut. Menurut Junghun, klasifikasi daerah iklim dapat dibedakan menjadi
Yang pertama adalah klasifikasi zona panas atau tropis. Ketinggian tempatnya antara 0 hingga 600 meter dari permukaan laut, dengan suhu sekitar 26,3 derajat hingga 22 derajat Celcius. Tanaman seperti padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat merupakan tanaman yang cocok ditanam pada daerah dengan iklim yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah zona sedang. Ketinggian tempatnya antara 600 meter hingga 1500 meter dari permukaan laut. Untuk suhunya sendiri berkisar 22 derajat Celcius hingga 17,1 derajat Celcius. Tanaman yang dapat ditanam pada iklim seperti ini contohnya masih padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran. Kemudian ada zona sejuk. Ketinggian tempatnya sekitar 1500 hingga 250 meter dari permukaan laut. Suhunya antara 17,1 derajat hingga 11,1 derajat. Tanaman yang dapat ditanam adalah teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Kemudian yang terakhir adalah zona dingin. Ketinggian tempatnya lebih dari 2500 meter dari permukaan laut, dengan suhu antara 11,1 derajat hingga 6,2 derajat Celcius. Tanamannya tidak ada tanaman budidaya kecuali hanya sejenis lumut-lumutan. Nah, ini adalah klasifikasi iklim terakhir, yaitu iklim menurut Smith dan Ferguson. Smith-Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan ukuran bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Kriteria tersebut mengacu pada jumlah curah hujan yang diterima setiap daerah. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson dikembangkan pada tahun 1950. Smith sendiri sebenarnya adalah guru besar dan pejabat direktur Lembaga Meteorologi dan Geofisika di Jakarta. Sedangkan Ferguson adalah seorang guru besar pengelolaan hutan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada waktu itu. Mereka berdua membuat klasifikasi iklim ini dengan alasan sistem klasifikasi yang telah dikenal seperti Köppen, Thornweyde, dan Thornweyde itu kurang sesuai dengan keadaan di Indonesia, khususnya mengenai teknik menilai curah hujan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering adalah sebagai berikut. Untuk bulan basah, jumlah curah hujan lebih dari 100 mm per bulan, sedangkan untuk bulan lembab antara 600 hingga 100 mm per bulan, dan bulan kering curah hujannya kurang dari 600 mm per bulan. Nah, Smith dan Ferguson ini menentukan BB, BL, dan BK tahun demi tahun selama pengamatan yang kemudian dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya. Penentuan tipe iklimnya mempergunakan tipe iklimnya dengan mengacu pada nilai Q. Nilai Q dihitung dari banyak bulan kering dibagi dengan banyak bulan basah dan dikalikan 100%. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai Q, kita bisa melihat dari tabel tersebut. Ini adalah rata-rata nilai Q-nya beserta range-nya, dan kemudian kita dapat melihat tipe iklim apa yang masuk ke dalam nilai Q tersebut. Untuk tipe A digambarkan dengan daerah yang sangat basah, hutan hujan tropika, kemudian B daerah sangat basah, hutan hujan tropika juga, daerah basah saja dan hutan hujan tropika, dan hingga tipe iklim yang H yaitu daerah ekstrim yang kering, contohnya adalah padang ilalang. Oke, sekian untuk lesson kali ini. Thank you so much for watching and see you on the next lesson.